Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Suara pemulihan yang kami beritakan, kami kabarkan melalui radio ini. Berjumpa lagi dengan program Dufan, Dunia Firman. Kami membahas, mengekspos tentang apa-apa yang ada di dalam Alkitab, dalam Bible. Kebenaran yang dapat memulihkan kita. Karena firman Tuhan itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Firman yang mana? Yaitu the Word was God and the Word became man. Firman yang adalah Elohim, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kali ini, Dunia Firman, kami memberikan tema kepada God's Beloved, yaitu Kitab Kehidupan. Apa yang saudara pikirkan tentang Kitab Kehidupan? Atau apabila God's Beloved mendengar kata atau kalimat tentang Kitab Kehidupan, pasti saudara berpikir bahwa namaku harus tercatat di dalam Kitab Kehidupan. Begitu tak? Nah, ayo kita melihat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke 20 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, lalu ketika itu Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos mendapatkan satu penglihatan dan dia melihat, lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab, juga sebuah kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini adalah the book of life. Yang seringkali orang Kristen berpikir bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjalani kehidupan kekristenan kita tidak menjalani dengan sebuah keraguan, kekhawatiran, bahkan mungkin kekecewaan atau ketakutan. Namaku tercatat atau tidak. Lalu dikatakan berikutnya, dan orang-orang mati, perhatikan ini, orang-orang mati and the death dihakimi berdasarkan, perhatikan ini, perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. Menurut penglihatan daripada Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahwa kitab kehidupan di sana diperhadapkan terhadap orang-orang yang mati, yang kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan ini, di sana ada orang-orang mati. Nah, kalau di situ dikatakan adanya orang-orang mati, maka kalau kita melihat firman Tuhan, kitab Wahyu itu ditujukan kepada siapa? Tuhan berbicara, ini adalah Wahyu 1 ayat 1, the revelation of Jesus Christ. Jadi ini pewahyuan Yesus Kristus kepada siapa? Yohanes. Yohanes siapa? Salah satu murid Yesus. Dia adalah rasul bagi bangsa Israel. Jadi ditujukan langsung kepada orang Israel, tidak ditujukan langsung kepada semua orang Kristen atau orang percaya. Nah, kita perhatikan ya firman Tuhan. Dikatakan bahwa itu ditujukan kepada orang-orang yang mati. Orang yang mati berdiri di hadapan Tuhan, besar dan kecil. Kemudian the death, dikatakan the death were judged out of those things. Jadi orang-orang mati itu kemudian dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, siapakah kita di dalam Yesus? Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita. Wah, berarti ini ada satu kabar baik. Kitab Efesus
ditulis Rasul Paulus ditujukan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, selain orang Yahudi. Saya dan saudara Gentiles, kita orang Indonesia. Mungkin saudara yang menyaksikan di YouTube Suara Sangkakala ini ada yang saudara orang Amerika, orang Belanda, Israel, ya bolehlah orang Israel. Baca orang Indonesia juga kan di Israel. Dikatakan dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Anugerah itu bukan apa yang kita layak terima atau pantas kita terima, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Dan karena perbuatan Yesus di atas kayu salib yang telah menghapuskan segala dosa kesalahan kita, dia dibangkitkan dan dikubur dan dibangkitkan. Oleh darahnya tercurah kita dikuduskan, dibenarkan, ditebus menjadi milik Tuhan. Oleh karena perbuatan Yesus, bukan karena perbuatan kita. Kita perhatikan lagi sekarang kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dikatakan ini orang mati. Padahal saya dan saudara kita di dalam Yesus, kita ini orang hidup. Dia telah menghidupkan kita. Mati di sana pasti tidak menunjukkan kepada mati secara fisik. Roh jiwa terpisah dari tubuh, lalu dikubur, dikremasi. Itu hanyalah salah satu kematian. Roh jiwa terpisah dari tubuh, maka tubuhnya kan udah kaku daripada bau, ya dikremasi atau dikubur. Nah, ini orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang tentunya death means separation. Orang-orang yang terpisah. Terpisah dari mana? Dari siapa? Dari sang sumber kehidupan, Yesus Kristus. Jadi mereka yang tidak beroleh penebusan, alami keterpisahan daripada Tuhan, mereka disebutkan orang mati, pasti akan dihadapkan di hadapan Tuhan dengan dibukanya semua kitab-kitab termasuk kitab kehidupan. Dan mereka dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, bukan perbuatan Yesus. Kita diselamatkan oleh perbuatan Yesus di atas kayu salib. Perbuatannya itu membuat kita diberi anugerah, kita terima, kita diselamatkan. Sedangkan orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang mereka tidak percaya Yesus, di luar Tuhan, mereka itu unbeliever. Mereka bukan orang percaya. Lalu dihakimi menurut kitab-kitab termasuk kitab kehidupan. Kalau namanya tidak ada di kitab kehidupan, ayat yang ke-15 Wahyu 20, dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, and whosoever was not found written in the book of life, maka apa yang terjadi? Maka mereka akan cast into the lake of fire, akan dibuang, dilempar ke dalam lautan api. Orang bilang neraka ya, lautan api, atau binasa kekal terpisah dari Tuhan selamanya. Jadi gini saudara, kabar baiknya bagi saya dan saudara, hari ini saya dan saudara di dalam Kristus, kita bukan orang-orang mati, kita orang hidup. Sebab Yesus berkata, I am the way and the life. Yesus itu kehidupan, hidup. Dan Yesus berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia udah mati. Saya dan saudara ini orang-orang hidup. Ayo God's beloved, katakan bersama saya, aku orang yang hidup di dalam Kristus. Aku orang hidup di dalam Kristus. Jadi buku kitab kehidupan, nama saudara nanti tertulis atau tidak di kitab kehidupan, gak usah pusing, gak usah bingung, gak usah khawatir. Jangan takut. Karena engkau sudah ada di dalam sang kehidupan itu, yaitu berada dalam Yesus Kristus. Sang kehidupan loh. Sang kehidupan, Yesus punya buku, lalu nama saudara tak tercatat. Ya jangan khawatir gitu loh. Saudara itu selamat atau tidak. Bayangin ya, suami istri telah menikah lalu melahirkan anak. Anaknya itu kan pasti anak kan, walaupun belum tercatat dalam kitab akte keluarga, tapi kan anak statusnya. Demikian pula kita, nantinya dia akan dicatatkan. Anak itu punya akte lahir, kemudian dicatatkan, dibawa ke kelurahan, kecamatan, lalu
dispenduk, dinas kependudukan, lalu namanya dibuatkan kartu keluarga, ada nama anak itu. Saya dan saudara dalam Kristus, kita telah berada di dalam Kristus in Christ. Kita ini warga surga. Engkau selalu ada di dalam catatannya. Jangan khawatir namamu tercatat atau enggak. Tidak perlu dipikirkan, sudah percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya bahwa di dalam Kristus saudara diselamatkan. Engkau ada di dalam sang kehidupan itu sendiri. Jadi, tentang kitab kehidupan memang akan mencatat orang-orang yang dihakimi. Tapi mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Saudara diselamatkan oleh perbuatan Yesus, bukan oleh perbuatanmu. Itu anugerah. Dan juga saudara, hari ini kita telah berada di dalam Kristus, telah diselamatkan. Tak perlu takut, khawatir, bimbang lagi akan namamu ada atau tidak dalam kitab kehidupan. Tetapi engkau berada di dalam Kristus, engkau dimeterai Roh Kudus. Ada kehidupan kekal selamanya, engkau warga surga. Yesus menyertaimu setiap hari. Dan engkau berada di dalam kitab kehidupan, namamu ada di sana. Ada pertolongan Tuhan setiap hari untukmu. Mengapa? Kalau orang tercatat namanya, kita sebagai warga Indonesia tercatat sebagai warga negara ini, maka kita mendapatkan hak-hak perlindungan sebagai warga negara. Karena engkau tercatat dalam satu instansi tertentu, dalam sekolahan, mendapatkan fasilitas-fasilitas dari instansi karena engkau tercatat. Hei, kabar baiknya, engkau tercatat dalam sang kehidupan Yesus Kristus. Surga memfasilitasi saudara, memberkati saudara, menyembuhkan saudara, memberkati, menolong saudara. Instansi pemerintahan di Indonesia atau di negara kita bisa tutup kantornya ada jam-jam tertentu walaupun nama saudara terdaftar. Tapi instansi kantor kerajaan surga tidak pernah tertutup. Selalu ada pertolongan untukmu. Terimalah the voice of restoration ini. You are God's beloved. Yeshua Mashiach bless you.